Kita lanjut dulu kalau kemarin belum poligami, lanjutannya ini. Baik, kami panggil dulu ya. Berlibur ke Lombok, naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Bapak dan Ibu, rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, artinya pergaulilah mereka, maksudnya istri-istri itu, dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi apa yang kamu tidak sukai menjadi kebaikan yang banyak di dalamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berbicara atau mendengarkan ayat ini, yang terbayang di dalam ingatan kita adalah berbicara tentang keluarga. Rumah tangga adalah institusi yang penting sebagai benteng pertahanan keluarga. Ketika rumah tangga kita hancur, maka akan banyak korban, terutama anak-anak. Bapak Ibu, rahimakumullah, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sepanjang 2023 terdapat 464.654 kasus perceraian. Sungguh angka yang sangat besar ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yang mendominasi perceraian itu adalah cerai gugat. Artinya perempuan yang menuntut cerai. Ada warning di sini bagi laki-laki ya, terutama bapak-bapak nih ya. Ya, jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan buat kita semua, terutama bapak-bapak, ada yang salah ini. Kenapa ibu sampai banyak yang gugat cerai ini? Apa masalahnya? Ya. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ingin berbagi rahasia. Ini bagi kita aja ya, nggak usah dibawa keluar. Ya. Jadi ada 7 rahasia, 7 ya. Nanti kalau ada cukup waktunya bisa 7, kalau nggak 5 aja, sisanya kita selesaikan duluan. Jadi ada 7 rahasia atau 7 tips yang bisa dilakukan oleh suami. Ini nggak perlu pakai duit, nggak perlu keluar biaya ya. Cukup bapak-bapak punya kekuatan hati, keistiqomahan untuk melakukannya. Nah, sehingga istri itu bisa merasa nyaman, merasa dicintai dan tidak melakukan gugat cerai. Oke? Yang pertama, catat bapak-bapak. Pertama, ciumlah kening istrimu, bukan istri tetangga. Nah, itu bahaya nanti. Jadi, ya bapak-bapak harus paham. Inilah gunanya kita berumah tangga, itu harus saling paham. Bukan kita saling paham itu artinya saya tahu nih istri saya suka pakai baju ini, bukan hanya itu. Tapi harus paham apa yang diinginkan oleh istrinya. Para istri ini, kami istri ini malu Pak mau kasih tahu, cium dong, malu. Tapi bapak harus sensitif. Kalau istrinya udah mulai ngedumel-ngedumel atau udah ogah-ogahan, berarti ada yang kurang nih. Apa tuh? Cium keningnya. Ingat ya, kening istri, bukan istri orang. Nah, kira-kira kalau kening cium, ya, kira-kira nih bapak-bapak ya, kalau cium kening istri pakai
Tapi ibu-ibu juga harus sadar ya, supaya bapak-bapak ini senang cium istri, istri juga harus ya, bapak-bapak juga harus harum. Jadi ketika kita selesai sholat ya, istri cium tangan suami, suami cium kening istri, tapi semuanya sudah dalam keadaan harum wangi. Begitu juga dengan mau tidur ya. Sebuah kisah dari film Habibie dan Ainun, apa yang bisa kita petik dari situ? Romantisnya sebelum Habibie dengan Bu Ainun tidur, cium kening, mengucapkan I love you. Begitu juga dengan paginya, I love you. Tidak dibeli Bu ya, nggak mahal kan? Janji mau lakukan ya? Nah, ingat catat ya. Yang pertama, cium kening istri. Bukan istri tetangga. Yang kedua adalah apa ya? Mengucapkan kata sayang. I love you. Jangan manggil istrinya Habibah, ini atau Imah, gitu kan? Panggillah dengan kata-kata yang menyenangkan buatnya. Ya, Humaira, ya, walaupun dia hitam manis, jangan apa, Humaira ya hitam manis, itu manis juga sayang gitu. Ya, jadi panggillah istri dengan kata-kata yang menyenangkan hatinya, jangan membuat dia merasa sakit hati dengan ucapan. Ada satu kisah ya, ini walaupun bukan dari Al-Quran atau dari kisah sahabat, kisah nyata. Ya, ada sepasang suami istri, istrinya cantik, suaminya cantik. Ya, suaminya cantik. Udah ganti. Oh gitu ya. Jadi suaminya ganteng gitu, istrinya cantik, mereka kaya. Kelihatannya tidak ada yang kurang nih dari pasangan suami istri. Tapi ternyata mereka cerai. Yang menceraikan adalah suaminya, istrinya selingkuh dengan teman daripada suaminya sendiri. Ternyata, kenapa? Ternyata teman suaminya ini ya selalu memberikan kata-kata yang menyenangkan buat dia, memanggil dia. Sementara suaminya manggilnya, ambilin tuh, siapkan nasi. Kira-kira enak gak dengar? Gak enak kan? Walaupun istri itu punya kewajiban untuk melayani suami, tetapi istri juga berhak untuk diberikan kata-kata yang santun. Ya, Ibnu Katsir berkata, pergunakanlah atau ucapkanlah kata-kata yang baik kepada istri-istrimu, kemudian berilah penampilan dan penampilan yang baik untuk Oke. Jadi apa yang pertama tadi? Yang kedua, ucapkan saya. Yang ketiga, yang paling gampang, belai apa? Belai rambut atau kepala istri. Jangan pelit, Pak. Doanya apa doanya? Ya, yang doa terserah aja. Doanya ke cinta padamu. Jadi yang ketiga adalah membelai kepala istri. Pak, Bapak harus paham satu rahasia saya kasih tahu, bahwa rata-rata perempuan itu punya bahasa kasih adalah physical touch. Apa itu? Sentuhan fisik. Bapak-bapak juga boleh ngaji, zikir bagus, tapi harus paham 5 bahasa kasih. Sehingga istri itu merasa disayangi. Pulang dari sini pada romantis. Ya, bahasa kasih apa? Bapak-bapak udah kasih pulang. Jadi Pak, kalau seorang istri dipenuhi bahasa kasihnya, sentuhan tadi disentuh ya, itu berbunga-bunga. Ya. Kalau bapak berencana poligami, paling tidak kalau sudah disentuh dengan sentuhan kasih sayang, dipanggil sayang, yang tadinya mau lempar piring, mau lempar gelas, nggak jadi. Ya paling lempar kursi. Beri sayangnya kalian kasih duit. Selanjutnya yang ke berapa? Keempat. 5. Ya, membantu pekerjaan istri. Itu nggak selalu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah saja, seorang nabi, seorang panglima perang, seorang pemimpin negara, tidak segan-segan membantu istrinya. Lah, ente, nabi bukan, ya kan? Bapak-bapak, nabi bukan, kepala negara bukan, tapi main perintah aja. Ya, jadi Rasulullah
sebagai uswatun hasanah kita, mari kita contoh. Beliau selalu membantu meringankan pekerjaan istrinya, walaupun hanya dengan mencuci piring 1-2 ya. Istri aduh ya Allah suamiku jadi gimana gitu ya, merasa enak sekali dibantu oleh suami itu, rasanya plong hati gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya membelanjakan kebutuhan istri. Yang keenam, kebutuhannya apa Bu? Kebutuhannya skincare tuh Pak, dengar tuh. Jangan kepingin istrinya glowing tapi nggak mau keluarin duit, ya. Alangkah indahnya ya jika tiba-tiba suami itu pulang, Mama, deng deng deng, skincare, ya Allah, kan gitu. Terima kasih, cipiki, walaupun suaminya buat apa, mau bilang kan, ya, iya, gitu. Nah itu ya. Itu rahasia yang keenam. Rahasia yang ketujuh, ya jadi dengan waktu kita cepat aja. Rahasia yang ketujuh adalah mengajak istri jalan-jalan. Nggak perlu ke mall, nggak apa-apa. Kalau uangnya kurang, naik motor berdua, ya kan? Nggak usah bawa anak, pelukan, gitu kan? Beli minum air kelapa, ya, beli pisang goreng, modal 10.000 sudah bisa membahagiakan istri. Tetap modal. Dari mana nih, bapak-bapak? Gampang apa gampang? Ingat ya, tetap modal. Ya, itu. Catat ya, catatnya di hati. Oke, catatnya di hati. Kenapa? Ketika kita punya keinginan untuk bagaimana rumah tangga kita ini sehidup jangan sendiri aja, gitu ya. Sehidup sesurga. Semoga yang hadir di sini saya doakan semuanya, doanya ya, termasuk Pak Kiai, rumah tangganya aman, sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Rumah tangga orang-orang muslim itu adalah benteng untuk syiar Islam. Kalau rumah tangga umat-umat Islam ini hancur, maka gampang anak-anak kita tuh diasuh oleh lingkungan yang tidak baik. Ya, terjadinya patologi sosial atau penyakit masyarakat itu karena tidak adanya perlindungan yang penuh kasih sayang di dalam keluarga. Baik, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ziyadatul khair, ziyadatul barakah bagi kita semua. Akhir kalam, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penyuluh ya Bu? Penyuluh bukan?